Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya Intan Pratiwi, NIM A1C3191086, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analog function generator. Kalian pasti masih asing kan dengan analog function generator atau AFG. Nah, berikut saya akan menjelaskan bagian-bagian AFG, cara kerja AFG, dan penjelasan tentang prinsip kerja AFG. Simak video saya ya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang analog function generator. Kalian pasti bertanya-tanya dong, apa itu AFG atau analog function generator? Analog function generator adalah sebuah alat elektronika yang digunakan untuk menghasilkan atau membangkitkan gelombang berbentuk sinus segitiga, ram, segi empat, dan gelombang berbentuk pulsa. Baik, jadi dalam analog function generator itu terdiri dari dua generator. Yang pertama generator utama dan yang kedua itu generator modulasi. Generator utama digunakan untuk menyediakan gelombang berbentuk output sinus, kotak, dan gelombang segitiga dengan rangkuman frekuensi 0,01 Hz sampai 13 mHz. Sedangkan gelombang modulasi digunakan untuk menghasilkan gelombang berbentuk sinus, kotak, segitiga dengan rangkuman frekuensi 0,01 Hz sampai 10 kHz. Prinsip kerja dari analog function generator adalah frekuensi pembawa dibangkitkan oleh osilator LC yang sangat stabil, menghasilkan sebuah gelombang sinus yang baik dan tidak memiliki dengung yang cukup besar. Frekuensi osilasi dipilih melalui sebuah pengontrol, rangkuman, dan sebuah cakra penyentuh nonius. Rangkaian LC dirancang agar memberikan suatu keluaran yang tetap konstan sepanjang setiap rangkuman frekuensi. Frekuensi yang masuk atau memasuki penguat pita lebar. Di dalam pita lebar terdapat proses yang dibantu oleh osiloskop untuk mengubah gelombang frekuensi seperti gelombang sinus, segitiga, dan kotak. Jadi dalam melakukan praktikum tentang analog function generator itu terdiri dari 3 alat, yaitu function generator, yang kedua osiloskop, dan yang ketiga kabel probe. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian function generator. Yang pertama itu ada tombol power untuk menghidupkan atau mematikan function generator. Yang kedua itu ada power di indikator LED, digunakan untuk menandai ketika power ditetapkan atau digunakan untuk function generator. Yang ketiga ada range stage, terdiri dari 7 push button yang berfungsi adjustment frekuensi 1 Hz sampai 1 mHz. Keempat itu ada tombol function, terdiri dari 3 tombol yang terhubung menyediakan pilihan bentuk gelombang yang diinginkan, seperti gelombang pulsa, sinusoidal, segitiga persegi. Yang kelima itu ada pengali. Pengali atau multiplier adalah potensiometer yang digunakan sebagai faktor pengali range yang dengan dikalibrasi yang tersedia 0,2 sampai 2,0. Yang keenam ada duty control atau tugas pengendali, digunakan sebagai mengkalibrasi gelombang output agar mendapatkan gelombang yang simetris. Untuk mengukur frekuensi kita membutuhkan audio generator. Fungsi dari audio generator ini adalah untuk membangkitkan frekuensi. Audio generator terdiri dari satu pengatur frekuensi yang digunakan untuk mengukur besarnya frekuensi yang akan dibangkitkan, nilainya 10 sampai 100 Hz. Yang kedua ada range
Untuk mengkali nilai frekuensi terdiri dari kali 1, kali 10, kali 100, kali 1000, dan kali 10.000. Yang ketiga ada waveform untuk memilih jenis gelombang sinus atau kotan. Yang keempat yaitu ada amplitudo. Amplitudo digunakan untuk mengatur besarnya amplitudo yang akan dibangkitkan. Yang kelima ada output. Output itu terdiri dari dua warna. Yang pertama warna merah dan warna hitam. Yang warna merah berarti bernilai positif. Kita hubungkan dengan yang probe positif. Yang kedua ada hitam. Hitam itu ground. Ground itu bernilai negatif. Dihubungkan dengan probe yang bernilai negatif. Cara kalibrasi pada osiloskop. Yang pertama, hubungkan kabel probe pada CH1 atau channel 1. Yang kedua, lalu ujung kabel probe dikaitkan dengan probe positif berwarna merah dan ground berwarna hitam. Jadi dikaitkan sama dengan warnanya pada osiloskop. Yang ketiga, tekan tombol power. Yang keempat, osiloskop dikatakan sudah terkalibrasi apabila tegangannya 2 Vp dikalikan frekuensinya 1 kHz. Cara penggunaan FFG pada osiloskop. Yang pertama, kita nyalakan osiloskop. Yang kedua, pilih channel. Terdapat dua channel, yaitu channel 1 dan channel 2. Biasanya kita menggunakan channel 1. Yang ketiga, atur mode sesuai channel. Kan tadi kita udah milih channel 1, jadi modenya kita pilih channel 1 juga. Yang keempat, atur tombol AC/DC, kita pilih AC. Yang kelima, pilih tombol trigger pada trigger source sesuai channel yang akan kita gunakan. Yang keenam, atur kopling pada AC. Yang ketujuh, hubungkan probe osiloskop pada audio generator. Jadi probe positif dihubungkan dengan probe positif, ground negatif dihubungkan dengan probe negatif. Yang kedelapan, kita pilih jenis gelombang yang akan kita gunakan. Bisa gelombang berbentuk sinus atau kotan. Yang kesembilan, kita atur nilai frekuensi. Nah, frekuensinya bisa ditentukan, jadi kita bisa mengatur frekuensinya. Yang ke-10, pilih faktor pengendali. Yang ke-11, atur amplitudo. Usahakan jangan sampai maksimum. Jadi amplitudonya jangan sampai kita putar sampai maksimum. Yang ke-13, atur volt per div untuk mempermudah pembacaan gelombang. Jadi cara menghitung gelombang pada osiloskop itu terdapat kotak vertikal di layar. Nah, itu biasanya ada garis tengahnya, itu satu kotak biasanya ada 5 titik garis. Jadi kita hitung aja per kotaknya 5. Di osiloskop itu terdapat 4 garis atau 5 garis kalau nggak salah. Nah, jadi satu kotaknya itu ada 5 titik. Nah, kita ukur dari situ berapa panjang gelombang. Kemudian kita kalikan dengan div-nya. Baiklah, itu saja penjelasan tentang analog function generator yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Apabila terdapat kritik, saran bisa langsung disampaikan lewat komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.